Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sylvia Proling. Kali ini aku akan memberitahukan, ini menurut pengalamanku, apa yang akan aku ceritakan. Ikuti terus, jangan di skip agar tidak salah paham. Nanti kalau melihat hanya 1 detik saja, nanti akhirnya komennya tidak sesuai dengan video. Oke, ikuti terus. Oke guys, aku hari ini ingin memberitahukan, ingin sharing tentang pengalamanku dulu waktu di PT. Kan ini ada teman yang ingin ke Hong Kong atau ke Taiwan, kan harus ke PT dulu. Kalau ikut langsung ke Hong Kong atau ke Taiwan kan tidak bisa. Ini beda, setiap negara punya kebijakan masing-masing. Tapi kalau Hong Kong di Taiwan itu harus melalui PT, harus sekolah kompetensi, harus sekolah bahasa dulu, sekolah bahasa, sekolah masak, dan sekolah lainnya kayak sekolah merawat, cara merawat bayi, cara merawat orang tua, atau bersih-bersih dan lain sebagainya. Pokoknya gimana layaknya pembantu rumah tangga. Memang kalau di Hong Kong itu semuanya kerjanya itu pembantu rumah tangga dan berbeda job. Kalau sekali lagi, kalau restoran dan toko itu tidak ada, pabrik itu pun tidak ada kalau di Hong Kong. Semuanya PRT, pembantu rumah tangga. Jelas ya di sini. Lah, ada yang tanya, gimana Kak kalau di PT itu bagaimana? Ini sharing pengalamanku, tapi sekarang juga katanya seperti itu. Ada perbedaan sedikit. Nah, kalau aku dulu sampai sekarang pun sama, pergi ke PT itu hanya daftar 50.000 saja. Dan semuanya dan lain sebagainya itu, semuanya itu kayak medikal, kayak perlengkapan apa gitu, itu semuanya ditanggung PT, tidak membayar sama sekali. Dan masuk itu, kalau masuk ke PT jangan khawatir, di sana kan makan semuanya itu 1 hari 3 kali, dan kita hanya membeli sabun keperluan pribadi saja. Tapi kalau makan, tidur, dan semuanya itu ditanggung PT. Terbang itu sampai nyampe ke majikan itu ditanggung PT. Karena kalau di Hong Kong itu potongan guys. Kalau dulu aku potongan 3.000 selama 7 bulan, tapi kalau sekarang sudah potongannya lebih murah. Sekarang sudah ada perbedaan. Dan di PT dulu, ini pengalaman aku coba kasih tahu sama temenku yang ingin masuk ke PT itu. Dulu semuanya yang masuk ke PT itu mendapatkan uang saku. Tergantung PL-nya mau ngasih berapa. Ini aku dulu kan bersama temanku, sama tetanggaku. Aku sebutlah di sini bersama Muriani. Tapi dia tidak sukses di Hong Kong. 4 bulan, kalau nggak salah 5 bulan dia di interminate, langsung dipulangkan ke PT lagi. Mendapatkan agent yang tidak baik, dan waktu itu tidak ada yang membantu. Kalau seperti sekarang kan sudah banyak pengalaman. Dan ini sekali lagi, kalau di PT, kalau kita masuk ke PT itu semuanya mendapatkan uang saku dari PL-nya. Tergantung PT-nya, PL-nya tuh mau ngasih berapa nggak tahu. Tapi aku dulu bersama Muriani ini, aku sepeser pun tidak dikasih uang saku guys, nggak dikasih sepeser pun. Katanya PL-nya sudah dikasih, nggak tahu, aku nggak tahu lah. Pokoknya
aku tanya sama teman-temanku semua tuh ada uang sakunya. Aku sama Muriani ini dikomporin sama temanku, semuanya itu dapat saku. Katanya yang PHPT pun juga dapat uang saku. Katanya. Waktu itu, waktu aku masuk ke PT tahun 2009, katanya setiap anak itu mendapatkan 1.500.000. Tapi aku dengan Muriani tidak mendapatkan uang sepeser pun. Tapi aku sama Muriani ini nggak dikasih uang apapun, nggak dikasih lah. Lalu waktu kita itu mau izin pulang, karena apa, kita nggak punya uang sama sekali, aku dan temenku ini nggak punya uang sama sekali, mintalah sama PL, katanya punya uang saku, katanya sudah dikasihkan gitu, tapi nggak dikasih, tapi nggak nyampe ke tangan aku sama Muriani sama temanku ini. Dan waktu itu mau izin pulang, kita tidak punya uang, minta sama PL-nya itu tidak dikasih. Akhirnya kita merayu dia, merayu PL ini untuk pinjam, kasih pinjam aku lah Pak 100.000, atau minta 500 pertamanya, tapi nggak dikasih, untuk uang ongkos mau cuti kan, mau izin pulang, tapi nggak dikasih 500. Akhirnya kita merayu PL itu, dikasihlah 100.000-an aku sama si teman ini, 100.000-an waktu itu, ingat aku. Tapi dikembalikan ya gitu, di PL-nya bilang harus dikembalikan. Iya Pak, itu kita ngasih apa, rayuan seperti itu, mau dikembalikan uangnya. Kalau sudah di Hongkong nanti tak kembalikan. Nggak dikembalikan 100.000. Biasanya kan kita dikasih 1.500.000. Malah kita uang saku kita nggak dikasih. Tim TDW kita sama temenku ini waktu itu ya nggak tahu apa-apa lah guys, nggak tahu apa-apa. Pokoknya kita itu asal masuk ke PT, nggak mau ini ono lah, yang penting gimana caranya aku bisa masuk ke Hong Kong, nggak memikirkan itu uang saku itu, karena memang kita tidak tahu dapat uang saku atau tidak. Ternyata semua teman-temanku yang ada di PT itu mendapatkan uang saku waktu itu, zaman itu. Aku nggak dikasih guys sama temanku ini, yang nggak tahu lah, makan-makan sana ya. Beruntungnya aku mendapatkan PT yang bagus lah, walaupun PT-nya itu ketat dan susah banget untuk izin pulang, nggak seperti sekarang. Sekarang bisa, katanya sekolah di rumah bisa. Kalau dulu nggak boleh, tidak boleh pulang gitu. Itu pun teman-teman semua itu di PT dulu izin pulang karena Idul Fitri, hari raya. Jadi aku izin pulang, itu pun alasan tetek bengek di situ gitu. Dan nggak punya saku kita guys, aku sama temenku ini nggak dikasih saku sama sekali ya. Kita minta kiriman sama orang tua gitu, masih waktu itu ya. Itu guys ya, ini kita kasih tahu, biasanya itu ada uang saku, tapi kalau yang sekarang aku tidak tahu guys. Kalau menurutku sih, kalau memang ini pemula, nggak usah mikir itu. Pokoknya ya opo carane budal nang PT iso nutuk nang Hongkong wis. Gitu guys. Jadi nggak usah memikirkan sangu itu, saku-saku itu. Yang penting dapat makan, selebihnya ya nyangu, ya bawa uang dari rumah, minta bantuan sama keluarga. Namanya saja pemula, kita butuh sabun, kita butuh pembalut, butuh apalah itu kan kita biaya sendiri guys, kan nggak mungkin PT yang ngasih gitu. Dan lagi kalau kalau pemula ke Hong Kong, ini pengalaman,
Kan kalau pemula di Hong Kong tidak punya temen nih, tidak punya saudara apalah. Ini pengalaman aku. Jangan lupa kalau mau terbang itu dipersiapkan peralatannya, karena kan kalau pemula kan tidak punya temen, takutnya nanti menstruasi di agent. Gimana kalau punya sendiri kan enak ngambil gitu kan ya. Di sini ada yang nolong, pasti teman-teman itu ngasih apa, menolong kan banyak temen, tapi kan setidaknya kita persiapan dulu, disiapkan dulu di kopernya itu sebelum terbang. Pokoknya butuh pembalut apa, pokoknya sikat gigi, sekiranya kita itu prepare, mempersiapkan diri, sehingga kita itu tahu apa kebutuhan kita. Jangan sampai nyampe di negara orang kita tidak punya siapa-siapa, kan temen baru nih, nanti biar nggak ngerepotin lah. Kan kalau punya persediaan sendiri kan lebih enak. Itu ya yang pertama, karena ini pengalaman aku. Tapi pasti ada yang nolong, pasti, tapi setidaknya lebih baik mempersiapkan diri dulu. Itu guys, ini sharing bagi yang pemula. Jadi jangan khawatir kalau di PT itu, jangan khawatir takut tidak ada makan. Di sana dijamin, di PT itu dijamin makan itu 1 hari 3 kali. Pokoknya wis jangan khawatir, yang penting punya uang sendiri untuk membeli peralatan sendiri. Dan kalau bisa tanya sama PL-nya dapat uang saku atau tidak. Biasanya dapat, nggak tahu kalau sekarang sistemnya kan beda. Sekarang kan lebih murah bayarnya ke Hong Kong, tuh lebih murah guys. Kalau dulu kan potongan 3.000 selama 7 bulan. Itu katanya. Kalau sekarang ini ada temanku juga 2.500 cuma 6 bulan. Nggak tahu potongan setiap PT, setiap agent tuh tidak sama. Oke guys, ini pelajaran untuk pemula dan untuk teman-teman yang ingin kerja ke Hong Kong. Jangan takut ke PT. Kalau ingin kerja ke luar negeri, segeralah berangkat ke PT, nggak usah bimbang dan nggak usah ragu. Siapkan mental, siapkan fisik, dan siapkan juga tenaga, siapkan juga ya uang saku lah, uang saku sendiri. Takutnya nggak dikasih uang saku, gitu ya. Di PT biasanya tidak ada biaya apapun. Ini khusus yang ke Hong Kong, karena potongan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.